Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heni Wardani dari Paga TV Kota Malang. Berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional, kita berada di gedung DPRD Kota Malang. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar dengan Bapak Dewan dari Partai Amanat Nasional dari Komisi D yang membidangi bidang pendidikan. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, ya Mbak Eni. Ya terima kasih atas kehadirannya di fraksi Damai ini, yang mana fraksi Damai ini gabungan dari ya, Partai Amanat Nasional, Demokrat, PSI, sama Nasdem. Ya, kebetulan saya berfraksi di sini. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Heni, bahwa saya duduk sebagai anggota Komisi D. Betul. Komisi D itu membidangi bidang pendidikan meliputi kebudayaan ada di dalamnya. Jadi mana sekarang kan namanya Depdikbud ya, ya Dinas Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pariwisata dan Olahraga juga Pemuda ada di dalamnya. Banyak sekali ya Pak Ya. bidang-bidang yang Bapak ini ada di dalam Komisi D Bapak. Nah, tadi kita sudah hadir. Saya melihat kegiatan Bapak luar biasa pada siang hari ini, terutama tadi mengunjungi satu sekolah di SDN 4 Adinoyo. Di situ ada guru tamu juga hadir pada saat itu, yaitu Ibu Eni. Nah, Bapak selaku Dewan melihat sekarang anak-anak muda ini kan perlu sekali bagaimana budaya itu, apalagi budaya dan seni budaya berkaitan penting sebagai Bapak Dewan dari Komisi D. Apa tanggapan Bapak selaku Dewan dengan adanya sekarang masuk ke sekolah untuk melihat bagaimana reaksi anak-anak didik kita itu terhadap budaya kita, begitu Pak, terutama budaya Jawa ya, karena kita domisilinya di Kota Malang. Ya, eh, saya terima kasih pada para budayawan dan seniman yang sempat hadir di dalam reses saya. Memang para budayawan dan seniman mengajukan usul ya dalam serap aspirasi itu, bahwa beliau ingin memberikan ilmunya kepada anak-anak bangsa ini lewat budayawan mengajar. Saya mengapresiasi ya, karena ada beberapa sekolah yang tanggap dalam ini, dan memang ada guru spesialisnya ada. Kalau ada juga yang belum punya guru spesialis tentang seni dan budaya. Ya, padahal seni dan budaya ini merupakan suatu karakter, pendidikan karakter ya dari anak-anak bangsa itu, agar betul-betul mempunyai menjiwai nilai-nilai budaya luhur kita tentang kebaikan-kebaikan yang harus dipupuk, antara lain cinta tanah air itu nantinya menuju ke sana. Gitu ya Itu Pak. dari saya. Ya. Tadi respect dari anak-anak ini bagaimana tadi? Saya lihat juga kaget juga ya tadi melihat Bu Eni, ada tembang mocopat, kemudian wayang. Sementara anak sekarang ini lebih karena adanya sosial media ya, peran penting handphone atau gadget itu dengan budaya-budaya luar ini kayaknya tergerus sudah. Nah, ini kita sebagai warga atau bangsa Indonesia ini, terutama Bapak Mujianto sebagai dewan, supaya nggak tergerus oleh budaya asing itu gimana Pak? Ini sekarang anak-anak itu saya lihat wah luar biasa ya. Ke mereka dibebaskan untuk memegang handphone. Ini nggak bagus ya untuk anak yang sekarang ini ya. Terutama sebagai orang tua itu harus mendampingi mereka dalam hal mana dia harus melihat tayangan-tayangan yang disuguhkan di situ. Nah, ya betul Mbak Eni. Ini kebetulan juga saya ada tamu Iya. anak-anak bangsa yang insya Allah merupakan ya, motor penggerak. Ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah dan lagi membidangi DIFAI ya. Ya, ya FAI ini fakultas yaitu agama Islam. Nah ini ya budaya itu, agama termasuk ya budaya itu bagian dari itu agama. Di dalam kepercayaan kita
religi itu yang pertama di dalam budaya. Yaitu artinya apa? Antara agama dan kebudayaan, ya budaya ini sebetulnya tidak bertentangan. Justru nilai-nilai luhur sebelum ada agama, sebelum agama itu lahir, budaya-budaya ini budaya yang ada pada diri setiap manusia itu sudah ada. Ya hal-hal kebaikan. Nah, kemudian kebaikan-kebaikan itu kalah dengan hal-hal yang jelek, maka muncullah suatu agama, ajaran firman-firman Allah itu. Tentu ini sangat tidak bertentangan antara nilai-nilai budaya dan agama ini. Ini perlu, yaitu selaku generasi muda penerus bangsa, ayo para mahasiswa ini juga berperan serta mengabdikan dirinya, ya, tak kenal lelah untuk mendidik anak-anak bangsa yang di bawah ya kita masyarakat ya. Ya karena mahasiswa ini penggerak. Ya jadi masyarakat itu harus ya tahu ya. Kira-kira seperti itu ya. Abdikan dirimu di dalam hal-hal sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Gitu. Karena kita lihat norma agama, adat, istiadat, budaya itu sangat berperan penting ya, karena nilai-nilai anak-anak sekolah ini kan juga harus tetap menjunjung tinggi adat istiadat bangsa kita, adab sopan santun ya, akan berkaitan penting itu ya Pak. Betul sekali, bahwa di setiap ajaran agama apapun yang namanya sopan santun, kemudian saling menghargai, toleransi, itu ada di dalamnya. Ya seperti saya katakan tadi ya. Jadi harus kita pupuk dan kita kembangkan di masyarakat. Siapa itu yang harus menggerakkan? Ya terutama ini generasi-generasi ya pendobrak atau ya pembawa untuk keberlangsungan bangsa ini. Siapa? Mahasiswa. Kebetulan ini ada tamu saya mahasiswa juga ya. Karena melihat mereka lah yang nanti insya Allah wisuda membaktikan diri kepada masyarakat menjadi guru ya. Ini lulusannya ini nanti apa nih? Ya ini yang tahu persis ini langsung mahasiswa ya. Ya mungkin bisa juga ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, atau jadi ya penasehat dalam hal ya Kementerian Agama dan lain sebagainya itu bisa. Ini semuanya. Iya, ya. Juga bisa jadi DPR juga bisa kok. Ya, bisa. Terbuka luas. Makanya selaku mahasiswa jangan sampai menyanyiakan waktu. Waktu itu sangat berharga. Buatlah hal kebaikan. Ya, hal kebaikan pada masyarakat. Lakukan apa yang kamu bisa untuk berbuat kepada sesama. Kira-kira itu. Pak Puji selaku Komisi D banyak sekali bidang yang Bapak tekuni. Nah, di antara salah satunya kalau budaya ini apa yang paling banyak Bapak geluti? Ya. Budaya ya ini ya. Ya. Seni budaya ini khususnya bidang seni saya sangat menghargai. Ya para seniman-seniman yang ada dan budayawan-budayawan yang insya Allah itu merupakan tokoh-tokoh di kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ya dari bangsa ini, memang wajib itu kita perhatikan. Ya dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya termasuk ya taraf hidupnya, gimana masyarakat. Ya, saya tahu persis orang-orang budaya ini orang-orang yang tulus ikhlas sebetulnya. Ya, untuk mengekspresikan dirinya, memberikan ya nilai-nilai seni ilmunya, kemudian menjunjung sejarah terutama sejarah-sejarah para leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa ini ya dari para budayawan ini. Itu kita harus mengapresiasi lah. Ya juga ya pemerintah itu wajib hadir juga di sana. Ya lewat mana? Lewat dinas terkait. Insya Allah saya sebagai Komisi D yang membidangi itu akan saya perjuangkan. Ya perjuangannya di mana? Di dalam anggaran tentunya. Anggaran pendidikan
khususnya kebudayaannya harus diperhatikan. Mungkin bisa ditingkatkan lah untuk itu dari tahun ke tahun. Nah, pernah saya ini dari Pakak TV juga bekerja sama dengan waktu itu syuting PAN dari Partai Amanat Nasional itu ada Hari Aspirasi Masyarakat. Berarti di sini menerima aspirasi dari masyarakat langsung ke gedung ini. Saya pernah lihat begitu. Apakah masih berjalan, Pak? Ya, kebetulan saya juga pernah jadi ketua fraksi ya, ketua fraksi juga jadi pernah ketua partai. Awal saya jadi dewan pun mungkin awal mulai 2004 itu satu-satunya rumah yang ada tulisannya rumah aspirasi rakyat itu di rumah saya. Ya, itu ada di Merjosari itu. Ya sekarang mungkin ada lah itu teman-teman yang lain ya. Mungkin rumahnya di itu. Tapi awalnya itu Dari PAN. ya dari PAN ini. Insya Allah gitu. Pernah di sini masih sering menerima masyarakat itu? Masih ya di sini ini ruang fraksi ini. Kita selaku ya orang-orang partai, memang orang partai ini, partai politik inilah yang untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat ini. Semua lapisan itu, semua lapisan. Ya di fraksi ini kemudian ada masukan-masukan yang harus kita perjuangkan di dalam ya gedung dewan ini. Jadi lebih terbuka masyarakat langsung ke bisa melihat. Dulu waktu melihat gedung DPRD rasanya kok sungkan atau gimana ya, Pak? Tapi sekarang lebih terbuka ya, aware ya. Ya. Artinya kegiatan apapun diberi fasilitas di sini sepertinya Ya. begitu oleh Bapak Ketua DPRD Kota Ya. Malang. Ya betul. Ya, ya Pak Ketua Dewan kita ini sekarang itu sistem kepemimpinannya lebih terbuka. Lebih terbuka memang iya. Ya lebih ya karena ini memang yang namanya gedung rakyat masyarakat memang bisa melihat kegiatan dewan di sini. Ya memang ada hal-hal tertentu. Eh, ada hal-hal tertentu dia dalam aturan rapat itu ada yang juga namanya rapat tertutup dan rapat terbuka. Ya dalam rapat tertutup itu artinya terbatas. Ya tentunya masyarakat pun bukan karena ini gedung rakyat, gedungnya rakyat. yaitu Iya, yaitu semuanya rakyat boleh. rakyat boleh ya tanpa protokoler, ya tanpa aturan-aturan ya tidak juga seperti itu. Justru fungsi dari pendidikan karakter itu ya ini ya, budaya mengajar itu dalam rangka mendidik anak-anak bangsa ini agar mempunyai karakter, nilai-nilai yang luhur. Apa nilai-nilai luhur itu? Yaitu orang budayawan yang bisa menjelaskan. Antara lain yang saya ketahui toleransi, menghargai, menghargai orang lain, menghargai kebebasan, tapi bukan berarti juga merampas haknya itu orang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Boleh berdemokrasi, boleh mengeluarkan pendapat, tapi jangan sampai pendapat itu kemudian menyakiti orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, kesuksesan Bapak sebagai seorang Dumat tidak luput dari pendampingnya, pasangannya ini. Ibu, selamat siang. Bu Irma hadir mensupport Bapak. Ya, ada Ibu di samping Bapak. Nah, ini luar biasa ya Pak ya. Ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu ada Ibu ya. Oh. Tapi hari ini hari yang luar biasa untuk Pak Mujiono selaku Pak Mujianto selaku Dewan dari Partai Amanat Nasional. Begitu Bapak untuk kesan-kesan Bapak hari ini bagaimana nih? Monggo. Ya. Pertama, sekarang ini masih di bulan Syawal. Saya selaku wakil rakyat mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, tentu sebagai orang yang menjalankan di sebuah pemerintahan, ya termasuk di DPR ini sebagai wakilnya tentu ada hilaf dan salah yang tidak sengaja maupun sengaja, baik dalam pernyataan maupun dalam bergaul di masyarakat. Saya secara pribadi
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas nama keluarga juga demikian. Saya mohon maaf lahir dan batin. Saya ya terima kasih kepada saudaraku, Pakak TV khususnya, media-media yang ada dalam hal mendukung kegiatan di Dewan, khususnya kepada kegiatan saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, hari ini cukup menggembirakan dan semuanya di sini adik-adik dari mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana menjadi seorang dewan itu. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dewan dari Partai Amanat Nasional Komisi D. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.